Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Fida Saji, biasa dipanggil Vira. Saat ini saya sedang menempuh program pertukaran mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Saat ini ada tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah perencanaan karir yang membutuhkan jenengan buat wawancara tentang persiapan seperti itu. Ya, jadi bisa jenengan perkenalkan menceritakan sedikit tentang latar belakang jenengan, tentang nama lengkap, biasa dipanggil siapa, lalu lahir tahun berapa. Baik. Perkenalkan, nama saya Rafika Nilasari, lahir di Sidoarjo, asli Sidoarjo. Terus tanggal lahir saya kebetulan baru kemarin ulang tahun, tanggal 23 Oktober. Disebutkan tahunnya? Tua banget ya. 1984. Terus kemudian profesi saya sebagai perawat di rumah sakit swasta di Sidoarjo. Bagaimana sih lingkungan jenengan tumbuh itu mengaruhi persiapan atau pilihan karir jenengan untuk memilih perawat? Baik, kalau dari lingkungan sendiri sebenarnya mendukung saja sih, karena di sini juga lingkungannya juga banyak yang akademik ya. Meskipun nggak bekerja di satu instansi yang sama, cuman memang kami di lingkungan kami ya sangat mendukung ya, karena dari segi profesi kan juga sama-sama profesinya ya, meskipun bukan sebagai perawat, tapi kan juga profesi yang lain juga sangat mendukung juga untuk karir dan sebagainya di lingkungan yang sama. Belum menempuh sebagai perawat, pastinya Mbak Nila itu belajar dulu tentang perawat gitu. Mbak Nila pendidikannya menempuh di mana? Saya lulusan D3 perawat di Surabaya, Poltekkes Kemenkes Surabaya di Sutopo. Itu tahun 2027. Lulus 2027, terus kemudian bekerja di rumah sakit di Siti Khadijah Sepanjang itu mulai tahun 2009 sampai saat ini. Selama menempuh pendidikan itu apa saja sih tantangan yang dihadapi Mbak Nila? Baik, kalau selama pendidikan itu sih sebenarnya up and down-nya itu sebenarnya sama yang dirasakan oleh mahasiswa yang lainnya ya. Jadi kalau mahasiswa yang lain juga ujian, kami juga ujian. Bedanya itu kami ujiannya setiap semester lanjutannya itu kita harus ujian gitu. Terus kemudian yang dihadapi kan juga beda ya. Kalau yang lain itu berbentuk bukan manusia ya, maksudnya bukan hidup gitu tapi mati. Cuman ini kan bedanya kita ini hidup gitu. Jadi lebih wise-nya itu ke propernya itu ke itu sih sebenarnya. Praktek langsung gitu. Betul, langsung praktek. Bagaimana sih pengalaman Mbak Nila ini selama bekerja di bidang perawat ini, dan sudah berapa lama dari awal menempuh sebagai perawat sampai saat ini? Kalau saya dari 2009 sampai dengan sekarang mungkin menghadapi banyak karakter manusia ya. Jadi banyak karakter manusia, terus kemudian banyak pola berpikir setiap pasien itu kan berbeda-beda ya. Jadi rules-nya itu juga berbeda, tingkat kesakitan pasien juga berbeda. Jadi kita harus menempatkan gimana sikap kita atau sikap kita untuk menghadapi pasien-pasien tersebut. Terima kasih. Lalu apa yang membuat jenengan itu memilih profesi sebagai perawat dibandingkan dengan profesi lain yang di bidang kesehatan? Apa yang jadi motivasi jenengan untuk menjadi perawat seperti itu? Pada awalnya itu minatnya sebenarnya nggak terlalu minat ya, cuman karena bukan nggak terlalu minat banget gitu, enggak. Jadi pertama kali terjun kan karena memang kita disiplin waktu ya, kalau di perawat itu jadi tepat obat, tepat segalanya itu harus tepat dosis segala macam, itu harus benar-benar diperhatikan, terus nggak asal-asalan ya. Jadi yang membuat saya itu termotivasi untuk bisa belajar bekerja sampai dengan sekarang itu sebenarnya motivasinya dari keluarga juga. Jadi membantu, terus kemudian membantu secara finansial, membantu secara keluarga itu kalau misalkan memang membutuhkan kami yang sebagai tenaga medis itu, insya Allah kami bisa membantu gitu. Jadi ya paling tidak bermanfaat lah untuk keluarga kami gitu ya. Lalu sebelumnya apakah saudara Mbak Nila itu atau kerabat mungkin sudah pernah menjadi perawat sehingga menjadi inspirasi Mbak Nila untuk sebagai perawat, atau tidak ada seperti itu? Atau mungkin ada tokoh yang menginspirasi Mbak Nila untuk menjadi perawat? Kalau keluarga saya sendiri background-nya tidak ada yang tenaga kesehatan ya. Jadi kalau saya ya melihat perawat itu ya sangat mulia sekali ya menurut saya. Jadi kayak membantunya itu kayak nggak setengah-setengah gitu. Pun kalau misalkan tenaganya juga dibutuhkan tetangga atau misalkan apapun gitu, sebenarnya nggak ada inspirasi lain sih. Sebenarnya kalau melihat perawat itu kayak ya bagus aja.
Bisa membantu orang lain. Betul. Bagaimana Mbak Nila ini merencanakan karir ketika mulai profesi ini? Apakah sebelumnya ada perubahan seiring waktu? Mungkin saya nggak jadi perawat, mungkin jadi ini gitu. Enggak sih Mbak. Jadi kalau pas waktu kita terjun itu apa ya? Waktu yang diberikan itu kan cukup panjang untuk kita proses dari mulai tidak bisa menjadi bisa itu kan butuh waktu dan butuh kemauan ya. Jadi kalau misalkan cuman hanya sekedar pengen saja ya semuanya pasti pengen ya. Tapi kalau untuk bisa niat untuk bisa benar-benar bekerja dan diniatkan untuk ibadah insya Allah baik sih di depannya. Sebelum memutuskan untuk berkarir di bidang perawat, apakah jenengan itu pernah mencoba profesi lain mungkin atau Mbak jenengan itu sempat berpikir untuk berprofesi jadi profesi lain? Oh baik. Sebelumnya kalau dari dulu memang saya itu sudah disiapkan untuk kepengen jadi polisi wanita atau poluan gitu. Jadi dari awal-awal itu memang propernya ke sana sudah disiapkan segala macam, tapi memang ya nasibnya belum ke sana aja sih ya. Bersyukur aja sudah sampai titik ini sih. Ya, jadi sebelumnya Mbak Nila itu udah ada persiapan untuk jadi bapak, tapi jalannya ke perawat seperti itu ya Mbak ya. Nah, Lalu hal positif apa sih yang dirasakan Mbak Nila selama menjalani profesi sebagai perawat ini? Hal yang saya rasakan selama menjadi perawat. Jadi kayak sebenarnya rasanya itu bangga aja gitu bisa membantu ke teman, tetangga, keluarga apalagi ya nomor satu gitu. Jadi menjadi apa teman terdepan untuk atau dari keluarga itu adalah teman terbesar kami untuk bisa membantu kalau misalkan ada kesulitan yang untuk menanyakan atau sekedar sharing tentang kesehatan gitu. Jadi kami bisa menginformasikan lebih untuk hal itu. Sebenarnya bangganya sih itu sih, jadi bisa membantu sesama aja. Jadi bisa membantu dan memberikan informasi tentang kesehatan seperti ya, itu informatif ya. Lalu bagaimana sih pekerjaan Mbak Nila atau sebagai perawat ini mempengaruhi kehidupan pribadi sosial dan pribadi Mbak Nila? Kalau berpengaruh sebenarnya pengaruhnya itu ke ini ya. Jadi kayak ke masyarakat itu banyak yang dimintai tolong kalau misalkan ada tetangga yang sakit ataupun misalkan ya itu tadi informatif untuk bisa sharing tentang layanan kesehatan mungkin ya yang mungkin orang awam itu kurang paham, jadi kita bisa beliaunya bertanya ke kami atau ke saya, insya Allah bisa untuk menjelaskan lebih banyak gitu. Lalu risiko yang dialami Mbak Nila ini selama menempuh pekerjaan sebagai perawat ini? Resikonya banyak Mbak. Jadi risiko dan tantangan. Baik. Resiko yang pertama itu adalah kalau perawat itu jelas bisa langsung tertular sakit ya, tertular penyakit oleh pasien. Jadi makanya kita harus harus safety diri. Jadi kalau misalkan di kerja ya harus mengikuti SOP yang berlaku di rumah sakit. Terus kemudian selebihnya itu sih Mbak. Terus kemudian kalau tantangannya itu karena masyarakat sekarang ini lebih melek masalah teknologi ya. Jadi kalau misalkan sakit dia lebih pasien-pasien atau masyarakat itu lebih melihat ke Google. Betul ya, benar gitu. Jadi rasa penasaran masyarakat terkait dengan sakit yang dia alami akan dia dapatkan di Google itu. Tapi kan belum tentu Google itu penjelasannya akan lebih sesuai gitu. Jadi kadang ada yang dilebih-lebihkan, ada yang dikurangin gitu kan. Jadi masyarakat akan lebih khawatir gitu, akan lebih cemas lagi ketika orang-orang ini melihat Google gitu. Terus kemudian banyak masyarakat ini kan watak terus karakter pasien, keluarga pasien yang datang itu dengan keluhan yang sakit itu akan banyak sekali karakter yang akan kita temui pada saat kita bekerja. Jadi lebih ke case dari setiap orang itu beda-beda, jadi tidak bisa menyesuaikan ke Google saja seperti itu ya Pak. Iya. Baik. Jadi target atau pencapaian yang ingin jenengan capai dalam 5 tahun ke depan itu seperti apa sih Mbak? Kalau saya target untuk 5 tahun ke depan ya menjadi tenaga medis yang profesional ya. Jadi lebih bisa mengedukasi untuk keluarga pasien atau masyarakat lain untuk bisa lebih hidup sehat ya. Jadi kalau sekarang ini kan sehat itu kan mahal ya daripada berobat gitu meskipun ada BPJS. Tapi lebih baik kan kita memprepare lah ya sebelum keadaan itu lebih buruk lagi. Mencegah daripada baik. Betul. Lalu apakah ada posisi atau spesialis tertentu yang ingin Mbak Nila ini raih selama berkarir jadi perawat seperti itu? Yang saya raih? Yang ingin Anda raih. Oh baik. Kalau untuk saya raih untuk kedepannya ya Mbak, apa ya? Lebih bisa sekolah lebih tinggi lagi. Jadi bisa mengasah pengetahuan karena kan sekarang ini pendidikan itu kan jenjangnya juga lebih banyak ya. Jadi saya harap sih bisa meneruskan sekolah lebih tinggi lagi. Mengembangkan pengetahuan ya Pak ya, biar bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini. Ya, baik.
Lalu sebagai yang sudah menempuh bekerja berprofesi perawat, apa sih kiat sukses untuk berprofesi menurut jenengan? Kalau dari saya, yang pertama itu harus mengasah skill ya. Jadi kalau perawat itu bukan hanya pintar saja, tapi skill juga nomor satu. Jadi bukan hanya akademi saja, skill yang kita butuhkan untuk menjadi perawat itu adalah nomor satu. Jadi terus belajar, memperbaiki yang sudah pengalaman yang kakak-kakak senior mungkin ya sudah kita peroleh untuk serap ilmunya gitu. Jadi harus terus belajar gitu, karena pendidikan itu terus akan terus berjalan gitu. Jadi mengasah ilmu pengetahuan itu penting. Jadi kalau sekarang ini yang belum bisa ya harus belajar gitu. Jadi tidak boleh setengah-setengah gitu kalau belajar. Ya harus tetap semangat untuk belajar terus mengasah ilmunya. Jadi mempersiapkan diri dengan terus belajar begitu ya, Iya. untuk meraih kesuksesan menempuh sebagai perawat. Saya terakhir Mbak Nila, kan pastinya selama menempuh sebagai perawat atau berprofesi sebagai perawat ini ada up down-nya atau masa lelah gitu ya Mbak ya. Lalu bagaimana sih tips atau cara Mbak Nila ini menjaga motivasi untuk selalu berpegang teguh pada perawat ini untuk menjaga semangatnya, seperti itu Mbak? Baik, untuk menjaga ini namanya kalau Gen Z ini sekarang menjaga kewarasan ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya kalau menjaga tetap bisa mood dalam bekerja itu adalah temannya Mbak. Jadi kalau teman itu sebenarnya yang mood boosternya itu kalau misalkan teman itu satu shift itu saling mensupport, itu akan enjoy aja sih menjalani meskipun banyak kesulitannya. Case-nya pasien juga banyak, terus kemudian kita juga bisa prepare ya. Ibaratnya itu kalau kita sudah prepare untuk dengan ilmu yang kita dapatkan, terus kemudian teman yang juga sudah mensupport untuk bekerja sama dengan kita itu sebenarnya ya santai aja. Tapi kalau kita niatkan kita untuk beribadah, insya Allah meskipun capek, insya Allah akan barokah ya, gitu sih. Baik, terima kasih Mbak Iya, Nila sudah sama-sama, Mbak. mau menyempatkan waktu juga untuk saya wawancarai. sama-sama. Namun jika saya ada salah-salah kata mungkin. Iya, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.